Satu keluarga yang tewas keracunan di Bekasi, Jawa Barat ternyata merupakan korban pembunuhan bukan keracunan makanan. WWN alias Wawon yang tak lain adalah suami korban yang bernama Maimunah ini ternyata sebelumnya sudah terlebih dahulu ditemukan tewas di Cianjur. WWN yang sebelumnya dicurigai terlibat dalam kasus ini sudah terlebih dahulu tewas dibunuh. Hal ini berhasil diungkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Penyidik Polda Metro Jaya menemukan fakta baru dalam kasus satu keluarga keracunan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Ternyata para pelaku yang meracuni para korban tersebut adalah pelaku pembunuhan berantai dengan modus penipuan penggandaan kekayaan atau pesugihan. Pihak kepolisian telah menangkap 3 tersangka pembunuhan berantai atas nama Wawon Erawan alias Aki, Solihan alias Dullah, dan Dede Solehudin. Diketahui bahwa Wawon adalah suami dari korban yang tewas di Bekasi bernama Maimunah. Bagaimana akhirnya polisi bisa memastikan sekaligus mengungkap bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan berantai? Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imron mengungkapkan, awal mula pihaknya mengetahui satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat tersebut meninggal lantaran diracun atau dibunuh. Hal itu bermula ketika pihaknya bersama sejumlah tim ahli melakukan penyelidikan mendalam dengan cara olah tempat kejadian perkara di sebuah kontrakan lokasi pembunuhan tersebut. Temuan pertama yakni penyidik menemukan adanya sisa bakaran sampah dekat galian di belakang rumah lokasi pembunuhan tersebut. Tak sampai di situ, polisi yang kemudian memeriksa sisa bakaran sampah itu lalu menemukan adanya plastik diduga bekas bungkus racun. Kemudian hal itu diperkuat dengan ditemukannya adanya bercak muntah-muntah di bagian kamar depan dan belakang di lokasi kontrakan tersebut. Dikatakan Fadil, akhirnya fakta itu semakin jelas setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap bercak muntahan yang telah ditemukan itu. Baru dari situ kemudian pihaknya dikatakan Fadil berhasil menyimpulkan bahwa narasi mati keracunan yang di awal muncul sama sekali tidak benar. Dari hasil berbagai penyelidikan yang dilakukan pihaknya, terungkap bahwa di dalam ketiga tubuh korban yang meninggal terdapat kandungan zat kimia berbahaya, yakni pestisida. Yang dimana pestisida itu dimasukkan pelaku ke dalam kopi yang kemudian dikonsumsi oleh para korban. Dengan begitu, Fadil menegaskan akan meneliti lebih lanjut temuan tersebut oleh tim kedokteran dan laboratorium forensik. Polisi mengungkap seluruh peran yang selama ini dijalankan ketiga tersangka dalam aksi pembunuhan terhadap satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat. Adapun korban sendiri diketahui bernama Ai Maimunah, Ridwan Abdul Muiz, dan Muhammad Rizwandi tewas dibunuh para tersangka dengan cara diracun. Sementara satu korban lainnya yakni Neng Ayu Susilawati berhasil selamat meski sempat meminum racun namun dengan kadar lebih sedikit. Terkait peranan yang dilakukan, disebut Fadil Imron tersangka Dullah mengaku memiliki keahlian bisa menggunakan harta dengan dalih ilmu supranatural guna meyakinkan calon korban. Namun berjalannya waktu, aksinya ini diketahui keempat korban dan barulah rencana pembunuhan itu mulai dilaksanakan. Adapun rencana pembunuhan itu berdasarkan arahan dari Aki yang memang memiliki peran untuk melakukan pembunuhan terhadap Ai Maimunah dan Ridwan Abdul Muiz yang belakangan dijadikan lokasi pembunuhan para korban. Selain itu Dullah pula yang memiliki peran mengajak korban dari Cianjur ke kontrakan di Bekasi yang sebelumnya telah disewa. Usai korban tiba di kontrakan, kemudian Aki memerintahkan Dullah untuk segera mengeksekusi para korban. Adapun cara pembunuhan itu terbilang kejam. Pelaku Dullah membagikan dan menyajikan kopi berisi racun kepada para korban tersebut. Korban yang tidak mengetahui adanya kandungan racun tersebut akhirnya tewas usai menenggak kopi yang disajikan Dullah. Setelah para korban ini dinyatakan tewas, lalu tersangka Dede Solehudin bertugas menggali lubang di sekitar sumur tempat pembunuhan tersebut. Digalinya sumur oleh Dede itu dikatakan Fadil juga berdasarkan perintah dari Dullah untuk menghilangkan jejak pembunuhan tersebut. Terungkapnya kasus tersebut berawal saat warga sekitar rumah kontrakan korban mendengar adanya suara rintihan seorang perempuan. Karena curiga warga langsung mengecek ke rumah korban. Saat dilihat ternyata para korban sudah tak sadarkan diri dengan mulut berbusa. Saksi pun lantas memberitahukan temuannya kepada perangkat desa setempat. Saat itu para korban pun langsung dibawa ke rumah sakit. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.